di Atma Jaya tuh di mana sih, di BSD itu kayak gimana. Saya mau kasih lihat videonya. Nah, sebelumnya mungkin saya mau perkenalan dulu nih. Nama saya Yohanes, dosen di Fakultas Teknik Mesin ini. Kalian juga yang baru terutama coba kalian perkenalkan diri kalian ya lewat di chat itu, kalian masukin nama kalian sama kalau kalian masih SMA dari SMA mana gitu. Terus kalau misalnya nanti selama presentasi kalian ada pertanyaan atau dari sekarang kalian penasaran kayak apa sih lab konversi energi itu sebenarnya, langsung aja kalian bisa tanya di chat, nanti bisa saya tanyain ke asisten lab dan kepala lab kita hari ini. Hari ini nanti kita ketemu sama kepala labnya Pak Arka, sama asisten-asisten labnya juga. Nah, barusan kan kita udah lihat tuh yang videonya. Coba kalian ada kesan-kesan apa atau apa yang buat kalian paling keinget dari video yang tadi itu? Kalian bisa juga tulisin di chat kalau misalnya apa yang menurut kalian itu paling menarik ya. Kalau yang saya lihat sih dari video itu, satu sebenarnya yang kalian bisa banyak lihat tuh banyak sebenarnya ya mahasiswi juga di situ ya, yang perempuan. Jadi kalau misalnya di antara kalian atau misalnya teman-teman kalian ada yang tertarik masih mau masuk teknik mesin, tapi karena dia perempuan jadi ragu-ragu karena waduh kayaknya nggak cocok nih kalau perempuan masuk teknik mesin, atau takut nanti kalau masuk perempuan sendiri nggak ada temennya gitu. Itu kalian nggak usah khawatir karena kalau di Atma Jaya itu juga yang mahasiswi perempuannya juga ada gitu, bisa jadi teman kalian. Dosennya juga ada beberapa yang perempuan. Dan sebenarnya sekarang sih udah nggak zaman lah ya, kayak cowok harus masuk jurusan ini, cewek harus masuk jurusan ini. Kalau memang kalian tertariknya di teknik mesin, langsung aja, nggak harus pakai khawatir kayak yang kayak gitu. Oke, nah berikutnya kalau kalian bisa lihat tadi juga fasilitas-fasilitas dan alat-alat di Atma Jaya labnya, kalian bisa lihat ya. Ini ada misalnya kalau kalian udah nonton yang minggu lalu, itu ada untuk 3D printer. Ada juga mesin yang di lab sebelumnya kita udah lihat ya. Hari ini juga kita akan lihat mesin-mesin baru. Jadi kalian kalau yang kemarin udah nonton, udah lumayan tahu lah mesin-mesin yang di ini ada apa aja. Hari ini kita lihat mesin-mesin baru di lab konversi energi. Tapi yang bisa kita lihat tuh, kalau di Atma Jaya fasilitasnya lengkap banget deh, terutama di laboratoriumnya. Kalau kalian mau praktikum, kalian mau riset, itu udah nggak perlu kemana-mana lagi, di lab sini aja udah lengkap dan fasilitasnya benar-benar modern, baru, dan berfungsi dengan baik. Nah, tapi mungkin kalian mikir sekarang,
Tapi kayak saya kalau misalnya mau masuk kuliah, sekarang situasi dunia lagi pandemi begini, gimana ya Pak? Apakah bisa gitu? Nah, kalian tenang aja, karena Atmajaya juga udah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa walaupun pandemi ini, kegiatan belajar mengajar tetap bisa dilakukan dengan baik. Bahkan melakukan langkah-langkah yang kreatif juga dari dosennya supaya menarik bagi para muridnya dan tetap mereka bisa mengerti gitu. Kalau kalian penasaran atau kalian ingin tahu lebih lanjut lagi tentang teknik mesin Atmajaya, nih ada link-linknya di Instagram, Facebook, dan YouTube. Kalian bisa foto, kalian bisa catat, atau kalau bisa langsung aja di follow sekarang ya. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat update-update tentang harus gimana, terus kalau kalian juga penasaran apa aja sih yang ada di Fakultas Teknik Mesin, kalian bisa lihat di akun sosial media tersebut. Nah, terus kayak yang saya bilang tadi, ini tuh contohnya banyak misalnya tugas-tugasnya itu, misalnya ini dikirim pakai podcast atau pakai video game. Jadi sistem pengajarannya udah menarik gitu, nggak cuma kaku aja tugas-tugas biasa. Bahkan ada juga mini eksperimen supaya walaupun belajar dari rumah tetap bisa melakukan eksperimen. Ini bahkan ada yang pakai TikTok juga untuk ini tugasnya. Karena memang dosen-dosen di Atmajaya itu dituntut untuk kreatif, sehingga mereka waktu memberikan konten pembelajaran itu bisa dengan video bisa dipermudah dan bisa ditonton lagi. Jadi sangat memudahkan untuk mahasiswa juga. Nah, terus mungkin pertanyaannya, oke, tapi sebenarnya di Atmajaya tuh kualitasnya bagus apa enggak sih? Nah, kalau kita ngomong kualitas, yang paling pasti kan kita lihat pertama tuh akreditasi. Nah, di Atmajaya itu untuk Fakultas Teknik Mesinnya udah terbukti akreditasi A. Jadi dari waktu tahun 2015 itu diuji akreditasi A dan itu bahkan dapat akreditasi A tanpa visitasi. Jadi udah bagus banget deh ininya. Oke. Nah, terus bukan cuma itu aja, kan yang kita pasti lihat pengajarannya gimana. Nah, dosen-dosen di Atmajaya sih udah benar-benar bagus banget deh di Fakultas Teknik Mesin. Karena di Fakultas Teknik Mesin, profesornya nggak cuma satu, tapi ada dua, yaitu Prof. Egi dan Prof. Hadi. Terus, untuk dosen kan sekarang sebenarnya lulusan S2-nya cukup. Tapi di Atmajaya bahkan 60% itu udah lulusan S3. Jadi udah pinter-pinter banget. Dan 80% itu lulusan dari universitas luar negeri. Jadi mereka udah belajar jauh-jauh sampai ke luar negeri, dan sistem pembelajaran dosen-dosen di luar itu mereka bisa bawa pulang ke Indonesia dan bisa diajarin untuk mahasiswa di Atmajaya, pengajaran yang dari luar negeri itu. Nah, terus bukan cuma dosennya aja loh yang hebat, tapi mahasiswanya juga udah banyak prestasinya. Contohnya nih, untuk PKM, yaitu program kreativitas mahasiswa. Jadi kalau yang nggak tahu, ini tuh kompetisi project untuk mahasiswa udah tingkat nasional. Dan Teknik Mesin Atmajaya tuh udah langganan. Dari 2016 mereka menang paling banyak 10 tim, dan barusan yang tahun ini juga 8 tim masuk dari Teknik Mesin. Jadi mereka udah untuk proyek kreativitas udah terbiasa lah. Terus ini ada juga tahun lalu di Malang ada kontes mobil hemat energi. Jadi bagi yang demen otomotif gitu ya, bisa ikut di sini kayak tahun lalu, dan bisa kelihatan itu kalian bisa sampai ke Malang ikut kompetisi ini. Ini mobilnya kalian bisa lihat, mereka bikin sendiri dan diuji di situ ya. Atau kayak ini misalnya kalau yang teman robotik, ada mengembangkan robot bantuan untuk bencana. Ini untuk waktu Timnas 2018, jadi prestasi nasional juga 2 tahun yang lalu. Ada juga yang bikin go-kart untuk ini, terlalu kelihatan sih di sini. Bisa kelihatan di sini dan tempat ini juga baru aja beberapa bulan yang lalu diuji di sini. Yang lainnya juga ada, bukan cuma proyek mesin aja, tapi bahkan untuk pengabdian masyarakat juga mahasiswa kita itu berjasa juga. Contohnya si Nicholas Kenneth ini, yang
mahasiswa teknik mesin angkatan 2017. Dia membantu menjadi relawan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Jadi untuk pengabdian masyarakat juga ya. Ada juga contohnya ini baru 2 minggu yang lalu ada serah terima robot Atmabot. Ini dibikin oleh tim Patriot, yaitu Pusat Robotika dan IoT Gabungan Dosen Atmajaya, untuk membantu penanganan COVID, sehingga karena dibantu robot bisa mengurangi kontak langsung dengan pasien yang sakit dengan para dokter atau suster, jadi mengurangi wabah penyebarannya ya. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya nih, kalau misalnya masuk teknik mesin, nanti lulusnya jadi apa ya? Apa kalau udah lulus bisa kerja apa? Apakah cuma bakal jadi mekanik di bengkel doang gitu? Enggak juga. Contohnya nih, ini saya baru kasih beberapa contoh, tapi sebenarnya ada banyak contoh-contoh lainnya pekerjaan lulusan. Bisa jadi supervisor atau konsultan sebagai engineer gitu. Atau bisa kerja langsung mendesain atau project di suatu perusahaan gitu. Bisa juga kalau kalian nggak mau kerja di perusahaan sama orang lain, kalian bikin sendiri, entrepreneur tapi di teknologi, jadi technopreneur namanya. Ini bidang lulusannya misalnya itu nggak cuma asal mesin mobil doang, bisa di otomasi industri untuk plastik. Sekarang itu juga zamannya smart manufacturing untuk di pabrik-pabrik, atau yang bio inspired mekanik, jadi digabung sama bioteknologi, atau sekarang yang lagi berkembang juga itu industri dan robotik. Jadi yang demen robot bisa nih. Nah, ini contoh-contohnya, saya cepat aja ininya. Ini contoh beberapa alumni di Atmajaya. Ada yang jadi GM, Pak Widianto Widarso, dan juga ada yang bahkan jadi presiden, yaitu Bu Winawati Abbas. Jadi senior vice president di Honda Prospect Motor. Ini alumni Atmajaya semua, teknik mesin, dan bisa sampai karirnya sampai yang paling atas gitu. Ada juga yang jadi owner perusahaan sendiri, rekan teknologi. Atau kalau misalnya yang demen di dunia akademik, bisa kayak Profesor Wegi Ruslan yang tadi saya bilang itu. Prof Wegi ini lulus teknik mesin Atmajaya dan balik lagi menjadi dosen sebagai profesor. Atau kalau yang mau kerja sendiri, mau buka bisnis sendiri, bisa niru kayak Kak Franz Andreas ini. Dia lulus tahun 19, dia angkatan 97, dan dia sekarang udah punya PT Surya Selindo, jadi perusahaan dia sendiri. Oke, nah jadi dari sini ada beberapa tadi desain engineering, teknik produksi dan material, di robotika, mekatronika, otomasi industri, atau yang kayak mau dibahas hari ini tuh di konversi energi dan energi terbarukan, sama teknik otomotif. Nah, hari ini kita mau ke lab yang nomor 6, lab konversi energi dan energi terbarukan. Oke, kita langsung aja. Saya mulai untuk video tour labnya ya. Sahabat kayak apa? Yuk langsung yuk. Oke. Halo, ya selamat datang di Lab Konversi Energi dan Energi Terbarukan. Nama saya Bian, saya selaku konversi ini. Oke, pertama kita langsung ke sini aja. Oh ya. Ini namanya siapa? Nama saya Alvin, saya grafikan dari Lab Konversi Energi dan Energi Terbarukan. Nah, alat yang ada di sebelah saya ini namanya engine. Itu artinya apa? Itu adalah alat yang digunakan untuk mengkonversi energi panas ya untuk menjadi energi menarik. Energi kinetik bisa gerak ya. Bisa gerak ya. Contohnya bisa gerak nih. Bisa dihargai kayak panas ya. Panas yang ada di dalam ini. Yang panas yang sini energi. Jadi buat temperatur ya. Ini di sini ada kayak sensor ya bisa dimasukkan kayak panas. Sistem ini akan bergerak naik. Oh ya, kelihatannya Pak naik ya. Kemudian saat ini dia akan posisi turun. Oh iya. Dari panas ini jadi pergerakan gitu ya, karena jadi pergerakan kinetik.
Oh, terus itu yang komputer ini apa badan lagi ya? Jadi dari pergerakan panas ini itu yang membentuk grafik isotermal dan isobarik. Yang artinya apa? Itu kalkulasinya sama ya? Kalkulasinya yang berat sama. Jadi bisa dari sini alatnya bisa langsung ya atau dari sendiri ya. Oke, terima kasih Kak penjelasannya. Terus ada alat apa lagi nih Kak? Nah, di sini lanjut ke defibrillator. Defibrillator itu ada di sini. Oh ini turbinnya ya? Iya benar. Nah ini defibrillator ini sebenarnya aplikasi dari PLTA pembangkit listrik tenaga air. Nah jadi ini bisa disimulasikan. Maka dinyalain alatnya Kak. Oh, ini ya? Iya benar. Nah ini kan di sini ada nah, jadi kalau kita ada volume air yang keluar dari bendera makin banyak juga. Juga ada tekanan air yang keluar itu adalah tidak kembali panas. Bisa dipakai untuk mensimulasikan listrik air. Artinya harus yang ada kalau ini itu namanya web. Jadi web ini adalah pengembangan. Jadi di sini ada objek-objek itu. Nanti kelihatan ada layanan biasanya dari objek-objek tersebut ada kapal. Oh, jadi kalau dari air jadi mekanik panas ya. Kalau ini simulasi bentuknya ya masih listrik ya Pak ya. Jadi dengan potensial itu yang potensi energi ya. Jadi aliran energi dari energi yang lain. Ini kalau saya Priscila selaku asisten di development energi. Di sini adalah alat yang simulasikan sistem pendingin. Jadi sistem pendingin ini adalah sistem yang ada biasanya di kulkas atau di air conditioner yang biasanya dipakai. Jadi di sini kita bisa melihat banyak komponen dan melihat cara kerjanya. Ini di setiap titik komponen akan dipasang sensor dan jika sedia di sini sensor itu nanti akan ditampilkan data yang dapat sensornya ke sini. Nah, jadi ada suhu, ada panjang, tekanan. Nah, ini kita bisa oh diurainya langsung dari komputer ya Pak? Iya, sekali. Nanti dari aplikasi ini bisa sendiri. Oh, udah langsung nyambung ya? Iya, langsung nyambung. Itu salah satu juga yang lain yang satu juga yang kedua. Oh, jadi langsung bisa dilihat komputer ya Pak? Iya, jadi pada dasarnya ini itu menggunakan energi listrik untuk segera memindahkan energi panas. Oh, jadi panas listrik dipindahin cuma dipindahin Iya. Selanjutnya ada PLTU miniaturnya. Jadi ini adalah sistem simulasi pembangkit listrik tenaga uap. Ya. Jadi di sini kondisinya adalah gas. Nah ini gas itu digunakan untuk menyalakan api di sini. Nah apinya nanti akan memanaskan air yang di dalam air ini. Nah airnya akan menguap dan menggerakkan piston menjadi energi gerak.
Dan dari energi gerak akan menggerakkan generator menghasilkan energi listrik. Wah, lengkap ya Kak, ada pembangkit listrik tenaga air, ada juga tenaga uap. Ya, apa itu simulasi pembangkit listrik? Di pelatihan ini ada dua pembangkit iya, kalau maksudnya dari awal memang maksudnya sih. Jadi ini alat ini memiliki pembangkit listrik tenaga bayu yang artinya angin. Jadi menggunakan angin untuk pembangkit listrik dan pembangkit listrik tenaga surya. Menggunakan energi matahari. Nah, di sini alat ini juga memiliki fitur di mana ketika sedang dalam ruangan yang indoor bisa menggunakan listrik sebagai tenaga penggeraknya. Sebagai contoh misalkan dari sini, saat ini ada kincirnya ketika digerakkan oleh angin, namun karena kita digerakkan dari angin, kita bisa menggunakan listrik untuk menggerakkan motor yang ada di dalam sini. Jadi coba saya nah, di sini nanti akan bergerak iya. Kalau ada kincir jadi dia muter aja. Iya, betul. Nah, jadi yang utama ini kan dibuat jadi listrik dalam bagian dalam semakin lama semakin. Jadi kalau di jalan ya mati juga ya. Nah, selain dari pembangkit listrik tenaga bayu, ada juga pembangkit listrik tenaga surya. Di mana sebenarnya di atas ini itu adalah panas surya. Jadi kalau misalkan kita di indoor, kita menggunakan lampu. Iya. Nah, kalau kita dari bawah itu bisa melihat panas surya. Iya, betul. Jadi gratis seperti itu. Jadi satu mesin itu siapa ya? Oke, makasih Kak penjelasannya Kak. Pak Ardian ada lagi nggak? Kalau ini ya jadi itu hasil buatan melalui mesin. Jadi itu saluran sebetulnya, jadi ini bisa keluarin udara panas maupun udara dingin. Oh, jadi yang itu bahkan baru ya, ini buatan sendiri dari aluminium aja ya? Iya, benar. Jadi itu hasil buatan ada sakit. Oh, nah juga ya Pak, bisa buat selama ini sendiri ya. Oke, berikutnya ada apa lagi Kak? Ada. Jadi berikutnya nih ada ini itu alat pengering baju atau pakaian yang menggunakan matahari. Ini juga solar power, kalau bayarnya hasil sama antara Ahmadiyah dan mahasiswa dari pendingin City itu yang Vietnam. Jadi mereka datang untuk kerjasama sama Ahmadiyah ya. Jadi mereka datang ke sini bekerjasama di bagian oh, terus kayak gimana ya alatnya? Jadi nih mataharinya kan panas surya ya kan menangkap matahari, kemudian di dalam ini ada kipas nanti untuk membersihkan panasnya untuk memberikan bajunya. Oh, kalau misalnya dia pakai hari juga kalau ganti baju nggak biasa aja nggak seperti itu yang matahari juga. Jadi kalau pakaian ini itu kan baiknya langsung bersama matahari, jadi lebih nyaman untuk pakaian. Jadi nggak kayak langsung kan, kalau langsung itu bisa masuk pakaian secara langsung. Oh, jadi kalau masukin di sini bisa lebih aman ya kayak. Oke. Kalau ini apa Kak? Gede banget. Kalau ini salah satu tugas Kapital Sektor konversi energi. Oh, iya. Ini hasil proyek dari mahasiswa yang mengambil jurusan konversi energi di Kampus ya. Oh, jadi buat sendiri ya untuk konversi ini buat konversi energi. Untuk konversi energi ini jadi ramah lingkungan juga berarti ya. Oke, makasih Kak untuk penjelasannya. Kalau yang ini saya lihat tulisan PT Motor ini dari seperti biasa sama juga Honda juga ya. Jadi itu auto kemudian dari Honda
Jadi dengan kerjasama ada kasih beberapa alat, misalnya ini itu sistem ABS, anti lock braking system. Nah, buat mobil ya, mobil. Lalu di sini juga ada mesin mobil juga sih. Oh, jadi emang ditaruh di sini dari kode ya, Pak ya. Lumayan juga kalau jadi ya bisa bisa diambil sendiri gitu ya. Semuanya. Oke, berarti udah semua ya Pak yang di level ya. Kalau gitu, tadi Pak saya mau tanya-tanya lagi sama ya. Kasih ya Kak. Ya, halo teman-teman. Biar kelihatan juga sedikit. Nah, kita sekarang mau tanya-tanya nih sama para asisten, sama ada saya mau kenalin dulu. Ini Pak Arta. Oke dong, biar Pak Arta bisa memperkenalkan dulu. Oke, selamat siang adik-adik semua. Saya harap semoga Anda menikmati live tour dari Gelar Konversi Energi dan Energi Terbarukan dari INIKA Atmajaya pada siang hari ini. Oke. Kalau kalian ada pertanyaan langsung aja ya di chat, bisa ditanyain juga ke Pak Arta sama asisten yang lain. Kalau misalnya dari tadi tuh web ada pertanyaan atau kalian ada pertanyaan apa yang nggak terlalu ini bisa juga. Nah, sekarang mungkin saya mau tanya ke Pak Arta dulu Pak ya. Kalau tadi kan ada contoh-contoh tuh konversi energi. Jadi kan ini sebenarnya oleh konversi energi dan energi terbarukan. Nah, saya penasaran Pak, kalau misalnya energi terbarukan tuh artinya apa sih sebenarnya? Ada asisten membantu lebih dahulu. Coba aja. Oke, langsung berarti seperti yang kita tahu ya, sekarang itu hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia, itu kita sangat bergantung dengan penggunaan bahan bakar berbasis fosil. Kayak untuk minyak bumi, batu bara, dan semua jenis turunannya untuk menghasilkan listrik bagi kehidupan kita, dan juga untuk sektor transportasi, di mana bensin mobil gitu. Ya, kita butuh memindahkan barang, memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Salah satu yang menjadi masalah dengan energi yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil itu adalah, pertama, bahan bakar fosil itu suatu saat bisa habis karena jumlahnya terbatas ya, dan butuh waktu mungkin berjuta-juta tahun untuk kembali menghasilkan bahan bakar fosil itu secara alami. Selain itu juga bahan bakar fosil itu untuk menghasilkan energi perlu melalui sebuah proses pembakaran, dan sangat bisa bakar bahan bakar fosil yang pada dasarnya adalah karbon. Kita itu menghasilkan berbagai macam emisi yang dapat merusak lingkungan di mana kita hidup sekarang ini. Jadi polusi gitu ya Pak? Menjadi polusi, iya, dan dapat membahayakan kesehatan manusia juga ya. Berbahaya langsung ya Pak? Itu sebabnya sekarang pelan tapi pasti hampir seluruh negara di dunia itu bahan bakar dalam rupa energi, dan ada berbagai macam energi terbarukan. Yang adik-adik dan juga para asisten sudah tahu, itu kita punya energi panas. Energi panas itu sangat cocok di Indonesia ya, terutama karena kita negara tropis. Memang panas terus ya Pak ya? Benar, kita salah satu misalnya masuk ke top 10 di mana kita mempunyai potensi energi panas yang cukup besar. Selain itu kita punya energi angin, atau energi bayu tadi yang disebut oleh Christian. Satu yang dicatatkan untuk energi angin itu yang sangat disayangkan, Indonesia tidak terlalu berkontribusi besar di bidang tersebut. Kita hanya mampu menghasilkan energi angin dari kecepatan angin maksimum sekitar 3 sampai 4 meter per second. Itu sangat lambat. Sebenarnya untuk negara-negara lain seperti Denmark itu mereka energi angin kecepatan 10 sampai 12 km per
jam atau 12 meter per second. Jadi energi yang dihasilkan juga lebih sedikit ya Pak? Ya, jadi kita secara potensi itu MW angin sebenarnya bukan yang besar di Indonesia. Lebih ini yang panas dari itu ya Pak? Benar. Ya. Selain itu mungkin adik-adik juga ingat dari pelajaran geografi ataupun sejarah Indonesia besar SMA, itu kita juga punya energi yang bersumber dari panas bumi ya. Oh, geothermal. Geothermal, ya. Kita sangat terkenal tuh di daerah Bandung. Itu pada dasarnya kita memanfaatkan panas bumi untuk memutar turbin yang tadi tempat ditunjukkan. Salah satu contohnya di model. Ya, benar. Karena pada dasarnya panas bumi itu bisa dipakai secara langsung atau dipakai untuk memanaskan air. Dan dari hasilnya adalah uap yang dipakai untuk memutar turbin. Jadi sebenarnya di Indonesia ini udah banyak sekali potensial untuk energi terbarukan ya Pak? Benar. Dan udah mulai dipakai juga Pak di industri, di bidang-bidang lain di Indonesia. Saat ini kita lebih banyak fokus untuk di industri, lebih banyak fokus untuk penggunaan tenaga surya. Ya, meskipun saat ini kendala yang paling besar adalah biaya yang dibutuhkan untuk investasi pemasangan panel surya dan juga biaya operasionalnya masih sedikit lebih tinggi dibanding biaya listrik yang dihasilkan melalui PLN. Tapi kalau dari pasang artinya ke depannya bisa lebih bagus ya Pak? Harapannya begitu Pak. Mungkin dua sumber energi terbarukan yang jarang dibahas di Indonesia, tapi sebenarnya Indonesia memiliki cukup banyak, itu adalah sumber energi dari air yang bergerak, atau mungkin untuk listriknya kita terkenal sebagai pembangkit listrik tenaga air. Dan juga kita punya pembangkit listrik tenaga gelombang laut, tidal. Kita punya, benar, kita punya yang potensinya salah satu yang tertinggi di dunia itu yaitu ombak laut di daerah sekitar Sulawesi. Oh, ya karena di Indonesia pasti banyak banget lautnya ya Pak? Benar Pak. Besar. Sangat tepat. Oke, wah jadi bisa ke depannya industri energi terbarukan di Indonesia itu terutama berkembang pesat ya Pak? Hampir pasti. Oke, nah sekarang mungkin terima kasih Pak penjelasannya sudah detail sekali. Saya mungkin mau nanya sekarang ke ini ke asistennya. Kalau misalnya di lab ini, jadi kalau misalnya itu bisa dipakai buat praktikum juga ya buat mahasiswa ya? Iya, lab ini itu kegunaan itu untuk praktikum. Jadi kalau di Teknik Kesehatan Jaya ada dua praktikum di lab ini, praktikum fisika dan praktikum konversi energi. Oh, ada kelas konversi energi gitu ya? Iya. Oh, jadi kalau praktikum itu semester berapa Kak bisa langsung? Kalau praktikum fisika itu dapatnya pas semester 2. Kalau praktikum konversi itu dapatnya pas semester 6, di semester akhir. Oh, tapi kalau sebelumnya mau mampir-mampir ke sini ada alatnya boleh nggak Kak ya? Boleh, kita terbuka. Oke. Ini kalau misalnya jadi asisten lab kayak gini gimana caranya bisa jadi asisten? Jadi cara pertama untuk menjadi asisten ya adalah sudah mengikuti praktikum dari lab ini. Jadi yang pertama dan yang kedua adalah syarat nilai minimal untuk dapat asisten menjadi asisten lab. Dan itu juga harus dipenuhi. Dan yang ketiga adalah berkas-berkas mungkin. Oh, tapi artinya berarti asisten lab yang di sini udah benar-benar yang dipilih ya, dan nilainya bagus, yang pintar-pintar gitu ya. Iya, tapi sebenarnya semua mahasiswa teknik di sini bisa kan ya jadi asisten lab di sini ya, misalnya tertarik. Ya teman-teman kalau masih jadi asisten lab langsung aja ikut di sini, jadi bisa lihat alat-alat sini yang hari ya, bisa masuk. Terus kalau misalnya mau riset atau tugas akhir atau ada tugas-tugas, berarti alat-alat di sini bisa dibuat ya, karena tadi saya lihat ada beberapa alat di sini tuh dimana untuk dibikin dari tugas kejuruan atau tugas akhir gitu ya. Jadi bisa dilakukan juga ya. Ya, jadi di lab ini kita banyak alat yang bisa kita gunakan untuk tugas akhir juga. Jadi kita juga bisa lihat untuk
lagi mungkin bisa lagi periksa atau melakukan penelitian. Oh, artinya kalau misalnya untuk tugas akhir mau praktek gitu ya untuk dapat datanya nggak perlu jauh-jauh ya, di lab ini juga bisa ya, bisa keluar ya. Atau tugas-tugas tertentu ya. Nah, iya benar. Justru ini juga banyak hal-hal yang bisa dibilang jarang dilihat. Jadi kalau untuk tugas akhir membantu sekali. Oh, fasilitasnya udah lengkap ya. Iya. Oke, ya, kasih Pak Arta. Jadi di lab ini konversi energi sama energi terbarukan gitu ya untuk riset di situ ya Pak ya. Benar. Konversi energi juga alatnya tadi udah lengkap ya, macam-macam dari angin, air, sampai kuat bisa dicoba semua di sini. Ya, benar. Karena mungkin bisa saya tambahkan Pak Yohanes bahwa kami di Prodi Teknik Mesin Atmajaya itu salah satu misi kami adalah mendorong mahasiswa untuk menjadi teknologi. Harapannya bukan hanya seringkali banyak orang tua maupun mahasiswa yang bertanyakan, kira-kira kalau saya lulus saya mau jadi apa? Ya. Jawaban standar adalah menjadi karyawan di industri otomotif, dan kita punya banyak alumni yang bergelut di bidang tersebut. Tetapi sekarang yang satu juga menjadi target kami adalah harapannya adalah para mahasiswa yang telah lulus dari Prodi Teknik Mesin Atmajaya itu bisa berdiri sendiri, bisa berwirausaha, dan harapannya wirausahanya itu di bidang teknologi. Jadi dari Atmajaya juga udah dipersiapkan ya Pak, saya bakal lulus sudah siap untuk wirausaha sendiri gitu ya. Benar Pak Yohanes. Dan mungkin sedikit tambahan juga, itu sebabnya kami di Prodi Teknik Mesin Atmajaya terutama memberi fokus utama kepada para mahasiswa yang tertarik di bidang konversi energi. Selain memberikan fasilitas di lab konversi energi ini, kami juga mempunyai pusat yaitu Clean Energy Research Center, di mana di pusat tersebut mahasiswa itu diberi wadah untuk mereka itu berinovasi seperti apa. Mungkin tadi Pak Yohanes sudah sempat menyebut salah satunya mahasiswa sekarang didorong nih selama beberapa tahun terakhir untuk mengikuti kontes mobil hemat energi. Bahkan kita itu Atmajaya, para mahasiswa dari Teknik Mesin Atmajaya itu bisa berbangga mereka ikut salah satu kategori kontes mobil hemat energi yang sangat baru dan hanya diikuti oleh tim lain yang lebih maju, yaitu kita memilih untuk berkompetisi di mobil listrik. Seperti mungkin yang teman-teman adik-adik tahu bahwa mobil listrik itu kan salah satu jadi penelitian negara yang sangat didukung oleh negara kita. Masa depan dunia cerah ya di situ ya Pak. Benar. Terus mungkin terakhir saya mau ini aja. Tadi saya lihat kan di situ ada yang kerjasama sama negeri Vietnam. Berarti itu memang di Atmajaya ada kerjasama gitu ya, exchange antara datang untuk riset dengan pihak-pihak luar gitu ya sebenarnya. Jadi mungkin juga ya Pak dari mahasiswa Atmajaya kalau misalnya nanti COVID sudah mulai mereda bisa student exchange bahkan sampai ke luar negeri ya. Ya, itu sangat tepat ya Mas. Ini kebetulan pengalaman langsung nih bisa dialami oleh para asisten lab konversi energi. Dari tahun ke tahun asisten dari lab ini selalu mendapat kesempatan ya, baik untuk melakukan penelitian di luar negeri, sekedar melakukan summer camp di luar negeri, bahkan mungkin nanti Christian juga bisa sedikit sharing tentang pengalamannya yang baru-baru ini pergi ke Jerman ya, kalau saya tidak salah. Tetapi kita punya banyak kerjasama. Kita punya kerjasama dengan Tokyo University, salah satu universitas swasta terbaik di Jepang. Dan fokus penelitiannya itu bermacam-macam, tetapi mereka sangat ahli di bidang otomotif juga. Mereka bicara tentang mesin kendaraan, bagaimana cara meningkatkan performa dari mesin kendaraan. Selain itu kita juga punya kerjasama dengan
Oceanicity yang disebut. Kita juga punya kerjasama dengan Flinder dari Australia, dan kita punya beberapa kerjasama dengan Universitas di Taiwan. Saya tidak salah ada South Taiwan University of Science and Technology dan juga Chengchun. Kesempatannya jadi kalau buat mahasiswa Atmajaya banyak banget ya Pak ya. Benar. Oke. Ya mungkin terakhir biar Christian aja ya menceritain gimana sih ininya. Iya, jadi baik pengalaman yang didapat itu merupakan, jadi saya merupakan salah satu mahasiswa dari Atmajaya yang mengikuti guide, di mana guide ini merupakan pendekan dari Global Intercultural Project Experience. Jadi ini merupakan proyek yang melibatkan 4 benua, di mana 4 benua itu masing-masing ada satu negara yang mewakilinya, yaitu Peru dari Amerika, dari benua Amerika, Namibia dari benua Afrika, kemudian Jerman dari benua Eropa, dan Indonesia dari benua Mesir. Dan proyek ini dinaungi oleh DAAD yang merupakan program yang merupakan organisasi di Jerman yang salah satunya juga mendukung beberapa program student exchange. Ya, jadi saya mendapat kesempatan untuk pergi ke Jerman dengan beberapa mahasiswa dari Atmajaya sendiri, bahkan pembuatan jaringan web portal untuk perusahaan yang ada di Afrika Selatan. Wah, jadi sampai ke Jerman ya untuk ngerjain project sama orang-orang negara lain juga ya dari seluruh dunia. Oke, makasih ya untuk ini tanya jawabnya. Bukan cuma dijawab pertanyaan nih, bahkan dapat sharing dari stand juga. Makasih Pak Arka. Oke, berikutnya balik ke saya lagi ya untuk ininya. Oke, kita balik lagi ya. Sebelum saya tutup, kita balik lagi ke ini presentasinya. Nah, jadi hari ini kita kan udah ke lab konversi energi ya. Nah, nanti minggu depan pada tanggal 28 Agustus hari Jumat, ini catat nih, Jumat 28 Agustus 2020. Jamnya tetap sama, jam 2 siang. Kalian bisa ke lab, nanti kita jalan-jalan ke lab MRO. MRO itu singkatan apa? MRO itu singkatan Lab Mekatronika, Robotika, dan Otomasi. Jadi kalau dari kalian ada yang demen robot, atau mekatronika, atau otomasi, jangan ketinggalan. Minggu depan, Jumat 28 Agustus, bisa kita lihat bareng ada apa aja sih di sana. Oke, nah terakhir ini buat yang kalian mau daftar jadi mahasiswa Teknik Mesin Atmajaya, masih belum ketinggalan nih, masih sampai tanggal pendaftaran online dibuka sampai 31 Agustus 2020. Dan kalau kalian daftar, itu gratis biaya registrasi dan bahkan dapat potongan SPP. Jadi di sini linknya udah banyak nih, ada di website Admission Atmajaya ACID, di Instagram Atma, dan itu ada nomornya, line, WA, semuanya. Kalian bisa catat sekarang dan kalian nanti bisa daftar dari situ. Atau kalau misalnya kalian tahu ada teman yang tertarik, bisa kalian share ke teman-teman kalian. Nah, di sini linknya udah ada lengkap ya. Jadi tenang aja untuk daftar, tes dan segala macam, semua akan dilakukan secara online. Jadi walaupun nggak bisa kalian takut datang langsung atau apa, nggak usah takut pandemi karena semuanya bisa dilakukan secara online. Oke, nah mungkin saya sampai sini aja untuk sharing virtual lecture hari ini. Mungkin saya mau minta tolong sama Kak Joseph ya, yang co-host saya. Halo Kak Joseph. Halo Pak. Ya, nah, mungkin bisa ini kita buat terakhir, kita foto yuk untuk ininya, bikin foto screenshotnya.
Buat yang lain-lain juga bisa dinyalain kameranya. Kita bisa minta tolong ya Kak Joseph diambil ya screenshot fotonya ya. Ya Pak. Oke. Oke. Udah siap Kak Joseph? Ya. Ya, kasih aba-aba aja, nanti mulai kita foto ya. Ya. 1, 2, 3. Oke, thank you Kak Joseph. Untuk yang lainnya, terima kasih yang udah bergabung. Kalau nanti minggu depan lagi ada 28 Agustus kita ke lab MRO. Terima kasih.